شق البحار آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم احفظ عنا عن كل سوء وبلاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر. Orang tua yang dia sudah batas usianya, yang sudah dia tua renta, tidak bisa lagi dia puasa. Idza ajaza 'anis shaum yuftir. Kalau dia tidak sanggup puasa, maka dia berbuka. Wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Beri makan setiap hari puasa itu 1 mud, orang miskin. Sampai sini sudah ya? Sini sudah. Wal hamilu wal murdi'u, ini pembahasan baru. Al hamil wal murdi', orang yang hamil, wal murdi', dan orang yang dia itu menyusui. Maka dia idza khafata ala anfusihima, kalau dia khawatir terhadap diri keduanya, yaitu hamil maupun menyusui. Jadi bukan khawatir karena anaknya atau janinnya. Aftarata, maka keduanya berbuka. Wa alaihimal qada, maka wajib bagi keduanya itu qada saja. Wa in khafata ala auladihima, kalau khawatirnya itu terhadap anaknya atau janinnya, dia kuat, dia bisa puasa katanya. Saya sanggup, tapi anak saya, janin saya ini tidak sanggup, khawatir saya. Atau kata dokter, jangan berpuasa karena janinnya masih lemah. Maka apa? Aftarata, yang kedua itu boleh berbuka. Wa alaihimal qada wal kaffarah, dan wajib qada dan kaffarah. Ya, jadi kewajibannya ada 2, qada dan kaffarah. Kafarahnya sama, an kulli yaumin muddun, setiap 1 hari tinggal puasa itu 1 mud keluarkan untuk orang miskin. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi. 1 mud itu adalah 1 ritel plus 1/3 ritel. Ukurannya dari Iraqi, yaitu nama ukuran takaran. Jadi ini pembahasan masalah orang yang hamil, ya, yang hamil maupun yang dia menyusui. Maka orang yang hamil ini, meskipun dia masih awal, belum sampai 4 bulan, ya, meskipun baru awal, belum sampai 4 bulan atau lebih, sama hukumnya. Begitupun murdi', al-murdi', yaitu orang yang masih menyusui, baru hamil dia, baru melahirkan, menyusui dia. Maka orang menyusui ini, baik dia itu hasil dari lahirannya dia yang melahirkan, menyusui, atau orang yang dia itu tidak melahirkan tapi dia disewa orang, ya, dibayar untuk menyusukan anaknya. Ya, misalkan apa? Misalkan ibunya ini tidak punya waktu untuk menyusui anaknya, atau misalkan ibunya itu tidak keluar ASI-nya, maka dia bayar orang lain untuk menyusui. Ya, maka apa? Maka ini sama hukumnya, yaitu dia tidak wajib berpuasa. Ya, kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka dia tidak wajib berpuasa. Sama ada orang yang dia itu khawatir untuk kalau berpuasa, dia khawatir dia tidak sanggup, sebab apa? Sebab dia itu menyelamatkan orang, ya, orang tenggelam misalkan, dia selamatkan. Katanya kalau misalkan saya ini tidak selamatkan dia, meninggal dia. Tapi kalau saya selamatkan, saya bisa batalkan puasa. Ya,
Maka yang seperti ini juga dia tidak wajib berpuasa. Artinya boleh dia tidak berpuasa karena menyelamatkan orang yang seperti itu. Ya. Orang yang seperti sekarang ini, yang di kalangan sekarang orang yang dokter ini, kalau bulan Ramadan, ya pertanyaannya, bulan Ramadan dia nih, sehingga dia tidak sanggup berpuasa karena apa? Kerja, ya siang malam. Nah sekarang di Jakarta itu habis-habisan dokter itu, masya Allah, mereka jihad fisabilillah. Mudah-mudahan Allah membalas mereka dengan lebih baik. Mereka apa? Kondisinya tidak sampai apa? Tidak sampai tidak makan, terkadang sampai tidak makan, lupa diri. Karena apa? Banyak pasien yang datang itu. Ya, banyak pasien yang datang. Orang seperti itu, maka dia termasuk mendapatkan uzur, ya. Tidak berpuasa. Tapi mereka semuanya ini wajib qadha. Wajib qadha. Ya. Kita katakan wajib qadha. Itu kalau apa? Bagi yang mereka khawatir terhadap dirinya. Tapi kalau khawatir karena sebab orang lain, maka dia wajib qadha plus kafarah. Ya. Orang hamil takut terhadap janinnya, dia kuat, bisa dia puasa, dia bilang, maka dia apa? Maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib dua. Yang pertama apa? Yang pertama wajib kafarah, ya, wajib kafarah. Yang kedua wajib qadha karena dia tidak puasa. Jadi intinya apa? Intinya qadha tetap wajib bagaimanapun keadaannya. Tetapi apakah kafarah wajib atau tidak? Nah, ini apa? Kita katakan kalau khawatirnya karena anaknya, maka dia wajib kafarah plus qadha, ya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, al-hubla wal murdi' idza khafata aftarata wa at'imata. Ya, kalau dia itu hamil maupun menyusui, khawatir, maka dia itu berbuka dan memberi makan, ya, wajib memberi makan. Nah, ini para ulama mengatakan, ya, ulama mengatakan bahwasanya dia itu wajib memberi makan, bukan artian tidak wajib qadha. Kenapa? Karena qadha itu tidak gugur, ya. Karena qadha itu la yasqut ma'al qudrah, tidak gugur dengan adanya qudrah, ya, itu kaidah, yaitu qadha tidak gugur ma'al qudrah. Kalau mampu maka dia wajib qadha, tetapi pembahasannya apa? Pembahasannya sekarang itu wajib memberi kafarah, memberi makan atau tidak wajib. Nah, ini apa? Ini dilihat kalau dia khawatir terhadap orang lain, maka dia otomatis berbuka, ya. Khawatir terhadap orang lain, ini apa? Ini menjadikannya kafarah, yang kemudian dia berbuka puasa mewajibkannya qadha, ya, mewajibkannya qadha. Maka itu menggabungkan riwayat yang ada, maka wajib dia dua. Kalau khawatir terhadap apa? Terhadap orang lain, janinnya, anaknya, ataupun kalau menyelamatkan orang lain. Sama dalam masalah ini orang yang dia itu apa? Yang dia menyelamatkan pasien, seperti kasus tadi, dokter yang sekarang dalam kondisi menyelamatkan banyak nyawa. Mereka harus standby di rumah sakit, bahkan sampai tidak makan, tidak ngurus lagi dirinya, apalagi keluarganya. Mereka tidak sanggup berpuasa, ya. Mereka tidak sanggup konsentrasi. Kalau puasa dia tidak konsentrasi, nanti salah cucuk. Yang dicucuk apa? Sini yang tercucuk mata, ya. Sudah sembuh dari corona, sembuh coronanya, tapi matanya sakit, ya, salah cucuk karena tidak konsentrasi. Orang itu kalau tidak konsentrasi tidak bisa dia ini, ya. Nah, makanya apa kita katakan yang mereka itu kalau khawatir terhadap orang lain, maka nanti dia sama hukumnya, sama hukum menyelamatkan nyawa yang tadi. Kalau dia khawatir tenggelam atau orang itu wafat karena tenggelam, jadi apa? Jadi dia wajib qadha dan kafarah. Nanti qadhanya gampang. Yang penting apa? Yang penting dia itu jangan puasa dulu. Selamatkan dok. Nggak usah pikir puasa dulu kalau anda sanggup, ya. Yang seperti ini dibutuhkan fikihnya, karena mereka apa? Tidak sanggup kalau sampai puasa seperti umumnya kaum muslimin, karena tidak lagi apa? Tidak sempat sahur atau tidak sempat berbuka atau semisal itu,
Ya, apalagi dokter-dokter sekarang yang dia langsung mengatasi yang positif itu, dia harus pakai pakaian seperti astronom itu, orang yang di planet itu, pakaian lengkap, ya, matanya tertutup, mulutnya tertutup, badannya tertutup, tidak boleh dibuka sampai 8 jam katanya, ya, tidak boleh dibuka seperti itu 8 jam. Lah yang seperti itu sulit itu kan, ya, dalam kondisi mereka harus ngurusin pasien, ya, harus puasa juga, ya. Nah, maka kita katakan sama hukumnya. Mudah-mudahan mereka meskipun tidak puasa di bulan Ramadan, mereka tetap dapat pahala yang besar. Siapa ini yang orang tuanya ini? Si Albani. Nah, Syekh Albani. Antum orang tua antum ngurusin juga di rumah sakit enggak? Enggak. Di rumah sakit atau puskesmas? Hah? Rumah sakit. Enggak ngurusin. Di Bendan kan bapaknya antum? Oh ya, di Bendan dengan di Masjid Keraton itu. Di situ tempatnya, orang sakit banyak di situ. Ya. Antum sedang hubungin orang tua enggak? Hah? Enggak ada hubungin? Udah. Ya, kasihan orang tuanya antum itu kan. Ya, al-muhim seperti itu kondisinya, ya. Wa idza khafata ala anfusihima aftarata. Jadi kalau khawatir terhadap dirinya saja atau khawatir terhadap diri dan janinnya dua-duanya, maka dia cuma wajib satu, yaitu qada. Ya, tulis itu, jangan salah-salah. Kalau khawatir terhadap dirinya saja atau dirinya dan janinnya dua-duanya, maka wajib cuma satu, qada. Ya. Kalau khawatirnya terhadap janinnya saja, maka wajibnya dua, yaitu qada dan kafarah. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas tadi. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada wal kafarah ala kulli yaumin muddun wa huwa ritlun wa thulutsun. Ukuran 1 mud ini sudah kemarin ya. Ukuran 1 mud sudah kemarin. Berapa? Kalau gramnya sekitar 600 gram ya. Sekitar 600 gram. Aslinya itu 540 gram. Tapi kita genapkan 600 gram. Hati-hati. Itu yang dia wajib. Setiap 1 hari kasihkan 1 mud itu orang miskin ya. Cari orang miskin kasihkan. Wal maridu wal musafiru, orang yang sakit. Wal musafir, dan orang yang musafir, safaran tawilan, safar yang jauh, maka yuftirani wa yaqdiyan, wajib dia itu qada dan tidak wajib puasa. Nah, ini sekarang pembahasan baru, yaitu orang sakit. Orang sakit yang dia itu tidak mampu berpuasa, bukan sekedar sakit gigi ya, bisulan, sariawan, sakit mata ya, sakit hati ya. Nah, sakit hati akil itu sakit hati tidak masuk, dia tetap wajib puasa. Antum sudah balik atau belum? Udah balik? Udah? Basah enggak? Hah? Jangan mimpi kering ya, Azmi. Ya kita katakan wajib. Kalau dia sakit yang bagaimana? Yang kata dokter dia itu tidak mampu ini berpuasa. Kenapa? Kalau berpuasa dia tambah sakit, ya. Atau kata dokter tambah parah atau lama sembuhnya, ya. Lama sembuhnya. Misalkan dia itu sakitnya misalkan sakit mah, ya, atau tipes yang seperti itu biasanya sulit dia. Karena ada masanya setiap 4 jam itu pasti lapar itu. Nah, dia ini kalau dia puasa, kata dokter, misalkan kalau dia puasa makin parah sakitnya, ya. Jadi harus dari ahli kedokteran. Atau dia sudah pernah punya pengalaman tahun lalu kalau dia puasa makin parah dia, punya pengalaman. Nah itu boleh, meskipun tanpa keterangan dokter, ya. Meskipun tanpa keterangan dokter. Ya ini Jadi dia wajib berpuasa kalau dia sanggup. Kalau tidak sanggup menurut keterangan dokter atau dia punya pengalaman sebelumnya, maka kita katakan gugur, dia tidak wajib, tetapi wajibnya qada, ya. Gugur kewajibannya tapi wajibnya qada nanti, ya.
al-marid. Wal musafir, orang yang safar. Jadi musafir ini safar tawil, yang dia itu perjalanan jauh, bukan sekedar dari sini mau pergi kemana, ke Pemalang. Pemalang belum safar tawil, ya. Safar tawil itu yang dia 2 hari 2 malam atau sekitar 81 kilometer, ya, 81, 85 itu safar tawil. Dari sini ke Semarang, ya, dari sini ke Semarang. Maka itu termasuk safar tawil. Yang safarnya itu tidak boleh tujuannya untuk maksiat. Kalau tujuan maksiat, tidak boleh dia dapat rukhsah. Tidak boleh dia mendapatkan rukhsah. Kenapa? Karena kaidah mengatakan ar-rukhasu la tunatu lil ma'asi atau lil asi. Orang yang dia itu rukhsah tidak diberikan untuk yang maksiat. Ya, toleransi, keringanan dalam syariat tidak diberikan untuk maksiat. Jadi dia pergi dari sini mau ke Semarang. Ngapain? Misalkan mau nonton konser, katanya ada konser Korea, ya, konser Korea. Maka ini maksiat, berdosa dia dan tetap wajib puasa. Kalau dia makan di tengah jalan karena dia katakan apa? Saya mau ngambil rukhsah safar, saya mau ngambil keringanan syariat. Ya, saya kan musafir, makan dia. Ini dosa dia. Nah, luar mainnya, luar, bawa dia bater keluar. Jadi apa? Jadi kita katakan ini orang yang seperti ini sudah berdosa karena dia maksiat. Yang kedua, dia berbuka puasa dalam kondisi tidak mendapatkan keringanan syariat. Ya, berdosa. Wajib qada, dan qadanya alal faur, segera. Hari kedua setelah lebaran wajib dia qada karena dia apa? Tidak termasuk uzur. Ya. Itu kalau dia tujuannya maksiat. Tapi kalau dia tujuannya misalkan mau jenguk orang tua, mau lihat book fair, mau ikut kajian, daurah, atau dia mau dagang, atau dia mau refreshing misalkan, itu diperbolehkan, ya, karena itu perkara mubah, maksimalnya apa? Termasuk perkara yang dibolehkan, maka itu termasuk safar. Maka boleh dia tidak berpuasa. Tetapi masalah yang utama puasa atau tidak nanti dibahas di sini. Nanti dibahas di sini. Sebelum itu, orang yang dia bermaksiat di tengah jalan, tujuannya tadi mau apa? Mau ikut kajian, atau dia mau hadiri daurah, atau mau ikut book fair. Pergi dia di tengah jalan, ternyata satu bis dengan akhwat misalkan, ya. Waduh, dia deg-degan terus, panjang jalan deg-degan, ya. Jadi apa? Sambil perjalanan lirik-lirik dia, ya. Ya, Tony mana? Balfas. Jangan Tony. Tony rajul soleh insyaallah, ya. Balfas enggak ya? Soleh insyaallah, ya. Enggak ada contoh kalau ini, enggak ada di sini, ya. Semuanya orang-orang soleh insyaallah. Ya, contohnya di luar sana. Jadi apa? Yang seperti ini tujuannya tadi apa? Bukan maksiat tujuannya kan? Tapi dia di tengah jalan maksiat. Ya, ini berdosa, tapi dia termasuk yang mendapatkan rukhsah. Boleh dia berbuka kalau dia tidak mau berpuasa, boleh. Ya. Jadi paham itu. Tujuan yang jadi patokan. Tujuannya itu maksiat atau bukan. Ya. Baik, dia katakan di sini, wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan. Ya. Dan dia qada. Qadanya ini segera atau tidak? Maka disunnahkan dia segera. Disunnahkan dia bersegera untuk mengqada. Kenapa? Karena qada itu adalah perkara syar'i, dan orang yang dia itu memiliki utang terhadap agama, terhadap Allah Subhanahu wa taala, utang puasa kan? Maka itu lebih layak untuk dia segera tunaikan, ya. Tapi kita katakan tidak wajib segera. Kenapa? Karena dia itu waktunya luas, ya. Batasannya sampai Ramadan berikutnya. Tetapi kita katakan disunnahkan dia bersegera agar tabri'atan lidzimmah, agar dia segera untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab, dari utang. Karena kalau dia meninggal, nanti perkaranya bisa jadi dia tidak sempat bayar, ya. Atau walinya, ahli warisnya tidak mau membayarkan, tidak peduli dengan
Ya, jadi dia terhitung hutang, ya, hutang dan Allah Subhanahu wa taala berat, ya, berat. Tapi kalau dia menunda, ya, menunda, maka diperbolehkan kalau uzur syar'i. Orang yang dia itu tadi berbuka puasanya karena sebab safar yang dia itu perkara mubah, mau pergi jenguk orang tua atau mau pergi ikut daurah. Nah, itu perkara-perkara yang positif di situ, maka dia boleh menunda. Ini boleh. Boleh dia menunda, tidak berdosa dia. Meskipun tidak ada hajat. Ya, secara fikih boleh dia menunda, tetapi kita katakan disyariatkan, disunahkan dia bersegera untuk membayar. Ya. Tapi secara hukum fikih boleh dia menunda, meskipun tidak ada hajat. Ya. Kalau ada hajat lebih boleh lagi. Kalau ada hajat lebih boleh lagi. Was-shaumu fis safari afdalu, pembahasan baru. Mana lebih afdal? Apakah puasa ketika musafir atau tidak puasa? Maka di sini katakan as-shaumu fis safar afdal. Lebih utama dia itu puasa ketika posisi safar. Minal fitr, dari berbuka. Lebih afdal dia berpuasa. Itu dengan catatan disebutkan di sini in lam yatadarrar bihi. Kalau tidak memudaratkannya. Kalau memudaratkannya, maka afdal dia berbuka. Ya, maka afdal dia berbuka. Jadi ada yang mengatakan kalau dia itu salasan harahil, 3 marhalah. 3 marhalah itu berarti 40 kali 3 berapa? 120. Jaraknya 120 lebih, maka afdal dia berbuka. Karena apa? Karena kebanyakannya jarak seperti itu memberatkan, masyaqqah. Ya, memberatkan. Maka afdal berbuka. Karena ada riwayat yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, cinta, an ya'tiya atau an ya'khudhal 'abd bi rukhsih. Hamba itu mengambil rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah suka seperti ini. Ya. Allah tidak menginginkan kita itu haraj, berat, ya. Tidak, Allah menginginkan kita berat. Berat yang sifatnya apa? Berat yang tidak dibuat-buat. Maka kita katakan apa? Afdal, hukum asalnya afdal dia itu berpuasa. Ya, hukum asalnya afdal berpuasa. Kapan dia afdal berbuka? Kalau dia itu mudarat, yaitu berat. Ya, sampai dia misalkan harus menahan lapar yang sangat atau menahan sakit atau letihnya perjalanan yang berat, maka dia lebih afdal berbuka. Paham ini masalah safar. In safar qabla an yashra' fi siyam, fa in syara'a fi thumma safar athna an-nahar fala yajuz lahu fitr. Dikatakan di sini bahwasanya orang yang musafir kalau posisinya safar boleh dia berbuka. Tetapi dengan catatan dia dari awal itu sudah posisi berbuka, niatnya sudah tidak puasa, boleh dia. Ya. Dan paham ini, dia diwajibkan meniatkan mengambil rukhsah safar ketika dia berbuka. Ya, makan dia. Ya. Maka makan ini ada 2 kemungkinan. Makan yang diharamkan, yaitu orang yang dia sengaja makan pada posisi tidak dapat rukhsah. Ada yang kedua, makan yang dia dapat rukhsah, yaitu orang yang safar atau sakit. Ya. Musafir yang kriteria seperti tadi, orang yang sakit yang seperti tadi kriterianya. Maka untuk membedakan 2 perkara yang boleh dan tidak boleh ini dengan apa? Dengan niat. Membedakannya dengan niat. Jadi harus dia meniatkan dia makan itu mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Kalau dia tidak meniatkan, maka dia termasuk makan yang berdosa. Tapi tidak apa? Tidak dia tidak dikatakan tidak boleh dia berbuka. Dia boleh berbuka, tetapi masalah makannya itu. Ya. Jadi bedakan itu. Dia tidak berpuasa, tidak berdosa. Tetapi makannya karena dia tidak meniatkan, maka di sini dia termasuk mendapatkan dosa. Ya. Karena tidak terbedakan kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat. Ya. Allah Maha mengetahui, tapi dalam fikih dia harus membedakan karena keumuman hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Berbuka, orang yang buka puasa, ya, orang yang kan di bulan Ramadan hukum asalnya tidak boleh kan? Tidak boleh. Kapan jadi boleh? Kalau dia ada rukhsah.
Bagaimana kita mengatakan membedakan yang boleh dan tidak boleh? Dengan niat, ya, dengan niat. Jadi pembahasan niat itu luas dia, bukan hanya pada saat ibadah sholat, puasa saja. Sampai pun pembahasan berbuka puasa karena rukhsah dia niatkan, ya. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya masalah hadis tentang niat itu termasuk pokok dalam syariat, ya. Termasuk hadis pokok dalam syariat. Ya. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Kata beliau sampai ini mencakup 70 lebih bab fikih. Ya, 70 lebih bab fikih pembahasan niat ini. Ya, jadi itu para ulama memandang satu hadis itu sampai banyak pembahasan yang tercakup di dalamnya. Ya. Dulu Imam Syafi'i itu ketika ada ingat-ingat hadis dia tidur. Posisinya mengingat hadis, yaitu ya Aba Umair madza fa'ala Nugair. Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan Nugair? Nugair itu burung kecil, ya. Nama yang diberikan oleh anak kecil, dia itu main-main, burungnya mati udah. Didatangi Nabi SAW ingin menghiburnya. Jadi ditanya seperti, Abu Umar, madza fa'ala Nugair? Nabi SAW bercanda, tahu itu mati, tapi bercanda. Di sini di dalam syariat kita itu bercanda yang sewajarnya itu termasuk perkara yang dibolehkan dalam syariat, karena agama kita ini agama samhah, agama yang dia itu tidak kaku, ya, pokoknya gitu, ya. Ketemu orang la salam wala kalam wala ta'am, ya. Salam aja enggak, kalam apalagi, ya, ta'am boro-boro, ya, ya, mimpi siang bolong itu, ya, masih mending kalau dia ada ta'am, ya. Maksudnya biasanya diundang acara tahlilan misalkan kan, ya, salam wala kalam enggak. Tapi kalau ta'am, tamam katanya. Ta'am, tamam. Ya. Nanti setelah acara, oper ke rumah saya kalau lebih. Ya. Maka kita katakan bahwasanya ketika Imam Syafi'i ingat hadis itu, dia sampai tidak tidur dia. Ya, sampai tidak sholat malam. Ya. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya begadang untuk ilmu lebih utama dibandingkan begadang untuk sholat malam. Karena Karena sholat malam itu sifatnya hanya dia saja yang dapat pahala. Ya, ibadahnya qasirah, ibadah yang cuman untuk dia. Ya. Tidak dapat anak istrinya, masyarakatnya tidak dapat pahala. Meskipun dia itu sholat malam semalam suntuk. Ya. Tapi kalau orang yang dia itu mengkaji ilmu, dia gali satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat, dia kaji masalah hukum syar'i. Tolong satu Satpol PP gerak. Ya, satu. Ribut. Suruh di tempat lain. Ya, kalau enggak banser datang gitu. Ya. Enggak, kalau algojo khusus pembahasan berat. Ini ringan. Ya. Masa jauh-jauh Sudan datang. Maka kita katakan Maka ibadah untuk dirinya sendiri itu lebih bermanfaat yang mana? Yang dengan yang ibadah untuk orang lain. Yang dengan orang lain. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu dia dapat satu hukum, dia jelaskan ke orang-orang, dia sebar di dunia maya. Semua orang dapat, sehingga orang mengamalkannya, dapat dia pahala yang banyak. Ya, dapat dia pahala yang banyak. Berdasarkan banyak riwayat sekali, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi lam yanqus min ujurihim syai'a. Banyak sekali ya, man sanna sunnatan hasanah dan lain-lain. Ya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Yang melakukan 1000 orang, dia dapat 1000. Ya, tambah terus sampai hari sebelum hari kiamat. Semuanya yang total mengamalkan 1 miliar orang dapat dia. Ya, oleh karena itu pentingnya orang dia beramal dengan cerdas. Ya, Imam Syafi'i mengingat hadis ini, dipikirkannya sampai dalam riwayat dia mendapatkan lebih dari 70 bahkan 80 faidah dari satu hadis ini. Ya, dari satu hadis ini. Ya, kalau kita disuruh pikirkan, cari 10 faidah dari hadis ini. Pikirkan, waktu 1 pekan. Belum tentu kita bisa. Kenapa? Karena perbedaan kedalaman ilmu ya yang ada pada beliau. Tapi kita katakan bahwasanya itu kalau dia
memang begadang untuk ilmu, bukan begadang untuk nonton, begadang untuk tunggu Piala Dunia, ya. Akhirnya pahala tidak dapat, dosa iya, tidak dapat, tidak sholat subuh, ya. Kan seperti itu. Itu perhatikan ya, cara-cara orang-orang kufar itu. Mereka itu pakai waktu-waktu yang akhir-akhir malam, ya. Piala Dunia, pertandingan yang bagus katanya, ya. Special edition. Akhirnya sampai jam 1 ditunggu, jam 2 jam 3. Sudah selesai jam 4. Orang mau azan, tidur dia ada. Ya, akhirnya sudah. Ya, tidurnya tidak ada faedahnya, ketiduran. Ya. Kalau dia begadang mending ya. Begadang ketiduran masih mending, ya. Maka kita katakan bahwasanya orang yang dia safar tawil sebabnya bukan maksiat, maka dia diperbolehkan, tetapi lebih afdol dia berbuka dibandingkan dia lebih afdol dia puasa dibandingkan dia berbuka, kecuali kalau mudarat, berdasarkan riwayat yang ada. Riwayat yang ada itu laisa minal bir asyam fis safar. Ini kata para ulama kalau yatadarrar bihi, ya, kalau dia memudaratkannya, tidak termasuk kebaikan puasa ketika posisi safar itu kalau mudarat. Kalau tidak maka termasuk perkara yang diperbolehkan, bahkan itu yang afdal. Karena apa? Karena ketika puasa Ramadan pada waktunya maka dia mendapatkan dua, yaitu pahala puasa dan apa? Pahala Ramadannya, ya, karena Ramadan itu memiliki fadilah, ya. Beda dengan orang yang dia qada nanti. Qada dia mendapatkan pahala puasa tapi tidak mendapatkan puasa waktu Ramadan. Karena apa? Dia qadanya bukan di hari bulan Ramadan. Yang terakhir, as-shaumu fis safari afdal minal fitr in lam yatarar bihi. Wa dalilu ala ibahati al-fitr lil marid wal musafir qaulullahi ta'ala, dalilnya bolehnya mereka itu berbuka orang yang musafir maupun yang sakit. Faman kana minkum maridun, barang siapa yang kalian sakit, au ala safarin, kalau dia perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia wajib qada di hari waktu yang lain. Ini pembahasan lain lagi. Pembahasan yang terakhir ini masalah apa? Masalah kalau dia itu sudah meninggal duluan karena sakit, ya. Dia tidak sempat mengqadha, tidak sempat membayar. Maka para ulama di sini mengatakan apakah gugur atau tidak? Ya, apakah gugur atau tidak? Yang pertama, kalau dia itu ada uzur, ya, sudah kemarin. Kalau dia ada uzur, maka dia apa? Maka dia gugur atau tidak? Wajib fidyah atau tidak? Wajib kafarah atau tidak? Hah? Sudah kemarin ini. Tanya si siapa ini? Haris. Kalau dia itu berbuka karena ada uzur, kemudian dia tidak sempat qadha, meninggal duluan. Kenapa tidak sempat qadha? Karena misalkan dia sakit, ya, habis Ramadan dia sakit masih, ya, belum sembuh kena corona, dua pekan mati, ya, meninggal. Wajib tidak dia dibayarkan oleh anaknya atau tidak? Nggak tahu. Nasrullah. Hah? Qadha. Diqadhakan oleh anaknya. Hah? Wajib atau sunnah? Setengah-setengah. Setengah wajib, setengah sunnah. Bagaimana itu? Hah? Bahtiar? Hah? Nggak tahu. Antum pulang ditanya antum. Umar? Nggak tahu. Sudah kemarin? Belum ya? Sudah. Ya. Siapa? Farhan? Wajib. Dia tadi pertanyaannya apa? Dia itu meninggal, wafat. Karena apa? Karena sakit. Ya, sakit corona. Tapi kita katakan dia berbuka puasanya karena apa? Karena ada uzur. Ya. Dia wajib tidak diqadhakan anaknya atau tidak? Hah? Farhan, wajib. Kenapa? Karena qadha tidak gugur kalau
Ini ada uzur atau tidak ada? Uzur syar'i. Jadi gugur atau tidak gugur? Hah? Tidak gugur. Betul atau tidak? Hah, Tony? Jadi ada dalam masalah ini khilaf ulama nilai salam. Ya, yang matan gugur, yang matan tidak gugur. Yang mana ini? Si Hudzaifah yang jadi hakim. Ya, Hudzaifah. Antum lihat ya, ini lihat jawabannya. Gugur atau tidak? Gugur. Kenapa? Karena ada uzur. Karena ada uzur. Simple lah. Gugur karena ada uzur. Orang kalau mungkin dia itu satu jawaban aja, ya. Langsung gugur karena ada uzur. Betul jawabannya. Ya. 100% betul. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena dia tidak sempat lam yatamakkan minal qada. Dia tidak mendapati waktu untuk qada. Dia sakit, ya. Sakit dia tidak berpuasa. Ya. Ketika Ramadan saja dia sakit, boleh tidak berpuasa, apalagi di luar Ramadan sakit tidak puasa. Meninggal dia, ya, meninggal. Maka kita katakan apa? Termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa? Termasuk sempurnanya syariat Islam itu tidak dibebankan orang yang tidak sanggup, di luar kemampuan dia. Maka apa? Gugur, ya, karena ada uzur. Ya. Nanti gratis jajan antum ya di sana. Siapa yang bayar ini? Hah? Ya, gratis. Kasih salad satu. Ya. Habis. Sekilas ini ya. Habis saladnya. Kasih maggot. Antum mau maggot? Enggak. Kasih Nabil aja maggotnya. Nah. Dapat ya, dapat. Jajan nanti di sana. Baik. Tapi kalau dia apa? Tidak sempatnya karena dia nunda sengaja, tidak ada uzur dia, maka ini wajib apa? Wajib apa? Hah? Qadha. Siapa yang qadha? Dia meninggal dah. Hah? Maka dia ada dua, imma dia dipuasakan dari ahli warisnya atau dikeluarkan dari tarikahnya. Kalau dia misalkan setengah-setengah, bisa enggak? Hah? Setengah untuk beri makan, setengah puasa. Bisa? Bisa. Kalau dia bayar orang untuk puasa, bisa enggak? Hah? Nah. Itu berdasarkan riwayat dari apa? Dari sahabat, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Mereka mengatakan idza akhara al-qada hatta jaa Ramadan akhar fa'il kafarah. Kalau dia itu mengakhirkan qada sampai datang Ramadan yang berikutnya, maka dia wajib kafarah. Ini pembahasan yang lain. Ya, riwayatnya man aftara fi Ramadan limaradin falam yaqdi hatta jaa Ramadan akhar sama alladhi adraka thumma qada wa at'am an kulli yaumin miskin. Barang siapa yang dia berbuka bulan Ramadan karena sakit, kemudian dia tidak qada, kemudian jaa Ramadan akhar. Ini pembahasan lain ya. Ini kalau datang Ramadan lain. Yang anak katakan itu kalau dia meninggal, ya. Kalau dia meninggal. Itu berdasarkan riwayat man mata wa alaihi siyam, ya, fa alaihi al-qada. Barang siapa yang dia itu meninggal kemudian dia posisinya puasa, ya, punya utang, maka shoma anhu walihu, walinya yang berpuasa. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya dia memilih antara dua, antara puasa walinya atau dikeluarkan dari tarikahnya. Ya, azan dulu. Apa hukum jawab azan? Hah? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib jawab azan? Hah? Sunnah atau wajib? Yakin? Yang sunnah angkat tangan. Yang lain turun. Wajib angkat tangan.
Yang lainnya Anda tahu? Hah? Tuh, itu tolong. Rozak, tutupkan rumah Anda itu. Ya. Cepat-cepat. Sunnah ya, sunnah. Ya, kalau sunnah diamalkan. Ya, kalau sunnah diamalkan. Kalau dia itu kan buka puasa kan, makan. Dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia makan atau jawab azan? Hah? Makan atau jawab azan? Sambil makan sulit kan? Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil ngunyah dia kan sulit. Hah? Apalagi yang minum makan gorengan itu kan, santri-santri itu antum lihat, penuh mulutnya itu. Ya. Nah, bagaimana? Dia jawab azan dulu, jadi jawab azan dulu selesai sampai terakhir baru makan, atau makan dulu habis itu jawab azan, atau enggak dijawab azannya karena sibuk dengan buka puasa. Hah? Buka sekedarnya baru sambil jawab. Sambil jawab. Jadi sambil makan sambil jawab. Hah? Yang dipraktekkan bagaimana? Makan dulu sampai selesai. Ya. Ya, kalau misalkan dia apa? Dia menggabungkan keduanya afdol, ya. Dia makan secukupnya sambil jawab. Ya, makan lagi jawab. Ya. Itu afdol. Tapi kalau dia tersibukkan dengan berbuka puasa, dan ini juga termasuk sunnah Nabi SAW, ya, senantiasa mereka itu umatku diberkahi kalau mereka itu ajalul fitr, menyegerakan berbuka, maka buka segera. Tapi setelah itu apa? Dia berbuka, jawab habis itu. Ya, selesai berbuka, jawab. Jadi bisa dua-duanya. Jadi jangan dia makan aja tanpa menjawab azan sama sekali. Ya, ini yang dia luput dari keutamaan hadis Nabi SAW yang kata Nabi SAW, barang siapa idza sami'al muadzin, yang dia itu mendengar muadzin, ya, fayujibu mithla ma yaqul, dan dia itu menjawab semisal yang dikatakan oleh muadzin, kemudian dia berdoa dengan doa Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah ila akhir, sampai akhir itu, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia itu mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti. Ya, itu syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Ya, syafaat ada 8 dalam akidah Ahlussunnah. Ya, belajar akidah enggak? 8. Yang paling besar, yang paling dinantikan adalah syafaatul uzma dari Nabi SAW ketika apa? Semua anbiya war rasul tidak ada yang beri syafaat, tidak ada yang bisa. Hatta Adam, hatta Ibrahim tidak bisa. Semuanya minta uzur. Hadis riwayat Bukhari panjang. Ya, semuanya minta uzur. Dia mengatakan saya punya kesalahan ini dan itu. Semuanya apa? Semuanya minta uzur kecuali Nabi SAW. Itu dikenal dengan syafaatul uzma. Posisinya kita Pak di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar. Ya. Ingat kalau kita di sana, ya. Nggak usah ingat orang, ingat kita di sana. Padang mahsyar yang kondisinya apa? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ya, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan jarak 1 mil. Kemudian tidak ada pakaian, tidak ada khitan, tidak ada alas kaki. Ya, tidak ada semuanya. Sampai Aisyah mengatakan, Aisyah masih kecil waktu itu. Ya Rasulullah, yang zuru ba'duna ba'dan. Saling lihat-lihatan nanti kalau gitu ya Rasulullah, tidak pakaian. Ya. Kata Nabi SAW, tidak seperti itu Aisyah. Bal amruhu asyad an dzalik. Perkara itu lebih dahsyat sehingga orang lupa, ya, lupa sudah, ingat dirinya saja, ya. Yafirru mar'u min akhi, semuanya lari dari anak istrinya. Ya. Lari dari keluarganya, lari dari orang tuanya. Ya. Maka posisi seperti itu tidak bisa yang diharapkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu syafaat. Ya, maka jawab azan ya. Jawab azan. Orang yang sepelekan seperti ini, yang dia menyanyiakan seperti ini, apalagi ya santai
ya, menganggap bahwasanya tidak bakal dia itu termasuk orang yang mendapatkan huru hara itu, kesusahan, nah itu bahaya, ya. Dipertanyakan imannya, berarti tidak ada faidahnya dia belajar, ya. Tidak ada faidahnya akidah, ya. Rusak namanya sebagai penuntut ilmu, ya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun. Orang yang dia itu berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, mu'adzabun, diazab min qabli ubadil wasan, sebelum apa? Diazabnya orang-orang penyembah berhala itu, ya. Jadi pahami masalah-masalah yang seperti itu harus kita persiapan. Boleh jadi kita kena corona, ya, kena corona meninggal kita dalam waktu dekat, ya. Mampu tidak Allah seperti itu? Ya, mampu. Jangan cengengesan, ya. Jangan cengengesan. Sebagian anak kalau sudah kajian masa-masa penting seperti ini, anak lihat cengengesan, ya, ketawa kayak orang apa? Masalah seperti ini dianggap sepele, ya. Padahal ngeri. Orang yang dia mengetahui perkaranya ngeri, dahsyat itu tidak bakal dia seperti itu. Dia pasti menangisi dosa-dosa, takut dia. Ya, boleh jadi kita meninggal, boleh jadi kita, apalagi posisi sekarang yang banyak manusia yang meninggal, ya, banyak yang meninggal di dunia sekarang itu, ya, ratusan ribu, bukan 1, 2, bukan 10.000, ya, ratusan ribu. Boleh jadi kita termasuk, ya. Siap-siap. Tapi ada pembahasan masalah yang dia itu kalau menunda puasa qadha sampai Ramadan akhir, Ramadan yang kedua, maka kita katakan apa? Wajib dia mengeluarkan 1 mud kafarah, qadha plus 1 mud, ya, qadha plus 1 mud. Kenapa qadha? Karena dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, qadha dia, padahal dia qadir, mampu berpuasa, ya. Kalau sakit tidak mampu, setelah itu kan dia sembuh, mampu, maka dia wajib berpuasa, maka dia qadha. Plus karena dia menunda qadhanya sampai Ramadan yang kedua, maka kita katakan dia plus kafarah, ya, plus kafarah, 1 mud untuk 1 harinya, berikan orang miskin, maka dia gugur kewajibannya. Itu berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man aftara fi Ramadan limaradin, barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan ketika posisinya sakit, sebab sakit, summa lam yaqdi, kemudian dia tidak qadha, hatta jaa Ramadan akhar, sampai datang Ramadan yang berikutnya, shamal ladzi adraka, maka dia puasa yang dia dapati, summa qadha wa at'ama an kulli yaumin miskinan, kemudian dia itu qadha dan beri makan. Nah, ini kafarah. Qadha plus beri makan. Setiap 1 hari yang dia tinggalkan 1 orang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu datang sudah Ramadan yang berikutnya, belum dia qadha. Qadhanya misalkan 10, ya, qadhanya 10. Sempat dia qadha 5 enggak sempat. Ada uzur? Enggak ada. Ya, enggak ada uzur. Sampai datang Ramadan berikutnya. Antum yang punya utang diingat-ingat. Ya, Ramadan ini sudah mau datang, ya. Maka kalau 5 ini dia tidak bayar, maka dia wajib membayar kafarah, ya. Setiap 1 hari, misalkan berlalu 1 hari, wajib dia 1 mud, ya. Hari kedua wajib hari kedua 2, hari ketiga dan seterusnya. Jadi dia tidak wajib langsung 5, ya. Tidak wajib bayar 5 hari, enggak, karena dia belum masuk Ramadan yang hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Jadi masuk hari pertama wajib 1, hari kedua wajib 2, ya, hari ketiga wajib 3, dan seterusnya. Itu untuk kafarah, untuk kafarah. Karena boleh jadi dia itu di hari kedua meninggal, ya. Hari pertama masuk Ramadan, hari kedua meninggal dia, ya, hari kedua meninggal. Nah, kalau sudah meninggal berarti dia tidak mendapati hari kedua, maka tidak ada kafarah untuk yang hari kedua. Jadi walinya hanya mempuasakannya 1 hari plus kafarah kalau dia belum bayar di hari pertama, ya, plus kafarah kalau dia belum. Nah, seperti itu. Tetapi riwayat yang tadi yang disebutkan, yang kita bacakan tadi, riwayat Abu Hurairah itu lemah, riwayatnya lemah. Disebutkan di sini wa tamada Syafi'i, tetapi Imam Asy-Syafi'i itu beriktimat, berargumen, berdalil dengan apa? Ijma' sahabah, ijma'nya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengatakan bahwasanya dia wajib
qada plus kafarah. Itu berdasarkan ijma dari sahabat Nabi SAW yang tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar, ya, bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah qalu, mereka mengatakan, idza akhara al-qada hatta jaa Ramadan akhar fa alaihi al-kaffarah. Kalau mereka menunda qada sampai datang Ramadan berikutnya, maka wajib kafarah, ya, wajib kafarah, ya. Sedangkan apa? Sedangkan memang di sini tidak disebutkan qada, tetapi qada itu sudah ada apa? Sudah ada dari dalil yang lain, yaitu tidak gugur qada kecuali dengan tidak qudrah, tidak ada qudrah. Ya, qada itu tidak akan gugur ma'a wujudil qudrah, ya, dengan mampu. Kalau dia tidak mampu, maka gugur. Seperti asy-syaikhul harim, orang tua yang tua renta tidak mampu dia berpuasa, atau yang dia itu marid la yurjaburuhu, tidak, orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, maka itu gugur, ya, itu gugur dia qadanya. Tetapi mereka itu yang orang-orang yang tidak sempat qada karena tidak ada uzur, maka dia wajib dua, yaitu qada plus kafarah. Sedangkan riwayat yang tadi ini, yang dia itu wajib kafarah, tidak ada sahabat lain yang menyelisihi mereka, tidak ada misalnya. Baik, kalau dia itu menunda sampai 2 Ramadan, ya, Ramadan ini tidak dibayar juga qadanya, ya, tidak di qada juga, kan dia sudah wajib qada 1 plus kafarah, 1 mud 1 hari, ya. Kemudian dia Ramadan kedua, Ramadan berikutnya lagi belum juga dibayar. Apakah dia wajib kafarah jadi 2 atau cuma 1? Nah, ini ada perselisihan, ya. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan wajib 2 dia. Wajib 2. Ya. Wajib 2. Dikiaskan dengan yang pertama tadi. Dia sampai Ramadan berikutnya. Di situ Ramadan berikutnya kafarah 1 mud. Ya, berarti kalau Ramadan berikutnya sampai lagi, berarti dia tambah lagi 1. Nah, itu kias. Itu kias namanya di usul fikih. Pembahasan paling jelimet, paling sulit di bab usul fikih. Ya. Tidak semua dokter usul fikih bisa. Tidak semua. Ya. Ada yang mengatakan enggak, dia cuma wajib sekali saja. Karena apa? Karena Ramadan yang berikutnya itu dia sudah sudah gugur kewajibannya itu dengan mendapati Ramadan yang pertama, ya, Ramadan yang pertama, yaitu Ramadan yang akan datang ini. Ya, adapun Ramadan yang berikutnya lagi dia tidak ada kewajiban. Karena apa? Karena dia sudah terwajibkan dengan Ramadan yang pertama. Kemudian pembahasan lain. Kalau orang itu dia mengunyah permen karet, ya, mengunyah permen karet atau yang semisal itu, batal tidak puasanya? Batal tidak? Batal. Mengunyah permen karet, mengunyah saja, tidak masuk, batal. Mantap ini mufti Batang ini. Mufti apa antum? Ada pendapat lain enggak? Maka apa? Orang kalau mengunyah sesuatu yang dia tidak ada jurm, yaitu benda yang masuk, ya, tidak ada jurm, tidak ada benda yang masuk. Karena Nabi SAW itu mengatakan, man akala au syariba, barang siapa yang makan atau minum, maka dia itu batal puasanya, ya. Sedangkan al-akal wasyurb, makan dan minum itu adalah sesuatu yang ada benda, yang masuk ke dalam. Kalau tidak ada bendanya, maka tidak termasuk membatalkan. Kenapa? Karena tidak dikatakan makan dan minum secara bahasa Arab, ya. Ini pentingnya memahami usul fikih. Itu usul fikih itu intinya di bahasa Arab, memahami bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya dia tidak tahu kamus, tidak bisa buka kamus, maka lemah dia. Maka apa? Tidak ada dijelaskan permen karet di hadis. Cari sampai hadis Sunan yang 10, cari 2 hari lagi kiamat, tidak dapat, ya. Tidak ada permen karet, ya. Tetapi apa? Tetapi dari istinbat namanya, istidlal. Jadi dikatakan makan dan minum itu kalau apa? Kalau ada jurm, yaitu benda. Kalau makan permen karet, bendanya tidak masuk, ya, maka dia tidak batal. Kalau pemanisnya masuk, batal, ya. Manisnya masuk, batal.
Bagaimana gambarannya? Dia itu makan permen karet dari sebelum subuh, makan azan sudah hilang pemanisnya, ya. Dia makan masih dikunyahnya, ya, masih dikunyahnya. Yang seperti ini tidak batal, makruh tapi hukumnya, makruh hukumnya. Nah, ini hukum fikih ya, hukum fikih. Artinya kalau kita katakan dengan ala metodenya fatwa yang tadi ini, batal dia, wajib dia qadha. Kalau tidak qadha berdosa. Kalau dia meninggal sebelum qadha berarti apa? Wajib dia dipuasakan atau keluarkan dari tarikahnya. Nah, lihat, itu fatwa itu. Rembet kemana-mana kan? Rembet kemana-mana. Ya. Jadi jangan, makruh kita tinggalkan aja. Iya tahu ditinggalkan itu paham kita secara amali, secara mengamalkan kita kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang makruh. Tapi hukum fikih beda. Ya. Hukum fikih itu berkaitan dengan masalah apa? Masalah fatwa dan wa ma yatarattabu alaihi, dan apa yang turunan-turunannya. Ya, turunannya. Nah, terus kalau dia itu wudu, ya, paham yang tadi ya masalah permen karet ya. Kalau dia wudu, kemudian dia ini madmadah atau istinsyak, masuk dia, madmadah atau istinsyak masuk, ya, telan, alhamdulillah bilangnya. Batal puasanya atau tidak? Kalau sengaja batal, ya, itu aja. Pokoknya kalau sengaja batal, ya, betul jawabannya, tapi kurang, ya, betul jawabannya. Kalau dia sengaja batal, tapi kurang. Nah, ada yang bisa melengkapi? Sudah, Anda dulu jelaskan ini, ya, sudah Anda jelaskan dulu dengan antum. Kita pertanyaan dulu sebelum sholat. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Kalau dia itu madmadah atau istinsyak kemudian masuk, batal tidak puasanya? Ya, jawabannya simpel kan, tinggal batal atau tidak batal. Hasan, tahu enggak? Ingat enggak? Hah? Lupa. Muhammad ingat enggak? Apa? Ada dua. Kalau mubalaghah, kalau kemudian Antum lihat buku dulu ya. Ya, baik. kalau dia mubalaghah, kata tidak sengaja dia batal. Kalau dia mubalaghah, Kata tidak sengaja dia batal. hatta tidak sengaja, hatta tidak sengaja, batal. Tapi kalau dia tidak mubalaghah, maka kalau dia sengaja dia batal. Nah, ini yang betul ini. Ini betul ini. 100%. Maka apa? Di situ Nabi SAW mengatakan baligh fil madmadati wal istinsyak. Ya, mubalaghah dalam masalah madmadah dan istinsyak. Maksudnya mubalaghah di situ adalah kalau dia itu berwudu, masukkan air ke mulut, itu namanya apa? Madmadah atau istinsyak. Jangan terbalik ya, madmadah. Kemudian masukkan ke hidung, itu namanya istinsyak. Keluarkan namanya istinthar. Maka apa? Kalau dia posisinya tidak puasa, kata Nabi, baligh, yaitu lakukan mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Sampai masuk air ke bagian ujung mulut atau atas hidung. Muntahal khaisum, kata para ulama. Muntahal khaisum. Al khaisum itu malana minal anf, yang dia itu bisa ini digerakkan kiri kanan ini. Di tengah ini bisa antum gerakkan kiri kanan. Kan tulang itu. Ya, tulang. Nah, itu apa? Nggak tahu, Ustaz Abror bisa gerak semuanya itu. Kalau dia setengah Arab, kalau kita kan KW, ya, KW Pekalongan. Maka apa? Maka dia masukkan ya sampai situ, sampai ujung ini, ya, baru keluarkan. Illa, kata Nabi SAW, kecuali antakun sha'iman, kalau kalian berpuasa. Maknanya kalau kalian berpuasa jangan. Nah, kata Syafi'iyah, ini dalil bahwasanya kalau dia mubalaghah, dia menyebabkan masuk, dan masuknya itu membatalkan puasa. Oleh karenanya dilarang oleh Nabi SAW kalau posisinya puasa. Dari sini mereka mengatakan kalau dia mubalaghah posisi puasa, ya, memang mubalaghah dalam madmadah wal istinsyak itu sunnah. Tetapi kalau puasa tidak.
Nah, ketika dia melakukan ketika puasa, meskipun tidak sengaja, batal dia. Karena apa? Dia melakukan manhi, ya, manhi. Sedangkan kaidah usul fiqh mengatakan wan nahyu yaqtadil fasad, ya, larangan itu konsekuensinya rusak ibadah atau muamalah. Rusak berarti puasanya kalau dia melakukan larangan. Dilarang oleh Nabi SAW mubalaghah dalam masalah madmadah wal istinsyaq. Tapi kalau dia tidak mubalaghah, ya, dia biasa saja pelan-pelan, tetapi qadarullah masuk, maka kita katakan kalau tidak sengaja tidak batal, sengaja batal, ya, sengaja batal. Jadi posisi sengaja itu kondisi bagaimanapun batal, ya. Tetapi nanti yang kita katakan yang tidak batal itu kalau dia tidak mubalaghah, posisinya tidak sengaja, atau dia kondisi tidak mubalaghah, posisi tidak sengaja, maka itu tidak batal. Ya. Paham ya? Ya, kalau madmadah dan istinsyaq. Kalau dia itu pakai ini, apa itu namanya? Orang pewangi mulut tuh. Apa namanya itu? Hah? Fresh. Pewangi mulut ya. Antum udah pernah antum wangi terus ya. Apalagi kalau puasa. Hah? Jangan pakai Stella ya. Bukan itu. Ada pewangi khusus itu. Itu batal atau tidak puasanya? Ini kan ditanya ini di kontemporer. Batal atau tidak? Kan? Hah? Kalau perasaannya masuk. Intinya kalau ada bendanya, ya, perasaannya atau cairannya masuk, maka batal. Kalau tidak, ya. Asap, ya, asap di jalan, debu, ya, masuk, batal atau tidak? Hah? Yang batal angkat tangan. Nah, yang batal angkat tangan. Yang tidak batal angkat tangan. Tidak batal. Yang lainnya tidak tahu. Kenapa Ali batal? Kenapa? Batal atau tidak batal? Tidak batal. Masuk debu, masuk asap, tidak batal. Kenapa? Hah? Debu. Ada ya? Pasir-pasirnya ada. Dia bilang apa? Enak juga ya kalau puasa ya. Posisi lapar itu masuk apa aja enak juga itu. Nah, batal? Enggak batal. Meskipun ada bendanya itu. Meskipun ada bendanya, batal? Enggak batal. Enggak batal. Ustaz Abraham kenapa? Hah? Apanya? Sesuatu yang bisa dipegang. Debu itu bisa enggak dipegang? Hah? Debu ada pasir-pasirnya masuk. Makan kan terasa itu kan? Terasa enggak pasir-pasir itu? Masa enggak? Terasa. Ya. Pasir-pasir itu kalau dia masuk mulut terasa. Dia gitu kan? Kalau dia itu ada masuk, batal atau tidak? Hah? Enggak. Hasan kenapa enggak? Enggak batal. Kenapa? Ini yang betul ini ya. Ini. Ya. Ini yang betul ini Syekh Sudan ini, ya. Sanadnya tinggi dia nih. Jadi dia karena alasannya bukan karena tidak ada bendanya, meskipun ada bendanya. Ya, meskipun ada. Ya, meskipun ada tetap tidak batal. Kenapa? Limasyaqqatil ihtirazi anhu. Karena sulit dihindari. Itu kaidah dalam syariat itu. Ya, ini disebutkan di kitab Al-Ashbah wan Nadhair, yaitu kitab tentang masalah kaidah fikih. Ya. Kaidah fikih yaitu segala sesuatu yang dia itu masyaqqah, sulit al-ihtiraz anhu, sulit dihindari, maka itu termasuk yang diberikan rukhsah dalam syariat, ya, termasuk diberikan rukhsah dalam syariat. Makanya kalau kita misalkan kondisinya misalkan orang yang kencing misalkan, itu kan kalau kita buang air kecil, percikannya itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Iya enggak? Ya. Kalau enggak percaya, antum pakai status ini, pakai kaca pembesar, perhatikan. Kalau enggak percaya, kalau percaya sudah enggak usah. Ya. Jadi majnun juga nanti.
Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Tapi apakah yang tidak kelihatan itu maknanya tidak ada? Ya, ada, bisa jadi ada tapi tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu kalau ternyata kena di kaki, kita tidak tahu, maka itu masyaqqah, sulit, tidak bisa. Ya, maka kita katakan tidak pengaruh, tetap sah, tidak ada najis, dianggap ma'fu. Ya, termasuk apa? Diberikan keringanan. Ya, masalah-masalah seperti itu termasuk diperbolehkan dalam syariat. Nah, ini dari kaidah ini banyak turunannya. Di antara turunannya pembahasan kontemporer sekarang menggunakan parfum yang dia ada apa? Ada alkoholnya. Parfum yang ada alkoholnya. Alkohol itu banyak ahlul ilm mengatakan dia najis. Ya, alkohol najis. Ya. Tetapi sekarang pembahasannya alkohol itu dicampur di wangi-wangian, dipakai di baju. Dipakai di baju, pakai sholat. Syarat sah sholat apa? Hah? Harus suci. 3 hal: badan, pakaian, dan tempat. Nah, pakaiannya ini, kalau kita katakan alkohol itu najis, berarti pakaiannya terkena najis. Nah, yang masalah seperti ini, mereka ulama kontemporer menurunkan kaidah berdasarkan tadi itu. Kullu ma yashuqqul ihtirazu anhu fahuwa ma'fu. Semua yang dia itu sulit dihindari, maka dia dimaafkan, ditoleransi oleh syariat. Maka ini termasuk, ya, termasuk. Kita sulit sekarang bedakan yang mana pakai alkohol, yang mana tidak. Ya, ada alkoholnya sedikit, nggak tahu kita. Masa, ya, jadi dihukumi kalau seperti itu, nggak boleh kita pakai parfum. Sedangkan menggunakan parfum itu dicintai oleh Nabi SAW. Ya, 3 hal yang Nabi SAW sangat suka, di antaranya pakai parfum. Ya, maka kita katakan ini termasuk ditoleransi. Karena apa? Sulit dihindari. Ya, karena sulit dihindari. Ya, seperti itu. Pembahasan yang seperti ini banyak ya. Ya, kalau kita kaji masalah kaidah fikih itu bagus. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kita sudah ya. Ya, kita tinggal pembahasan terakhir masalah i'tikaf. Masalah i'tikaf dengan kapan Lailatul Qadar. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.